Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran moda daring kita atau dalam jaringan atau istilah kerennya itu PJJ, pembelajaran jarak jauh yang sudah tertunda 1 kali pertemuan ya, karena kemarin kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk semua siswa-siswi yang saya sayangi. Semoga di Hari Raya ini yang penuh dengan keberkahan ya, senantiasa diberikan kesehatan dan segera dijauhkan dan segera dimusnahkan itu yang namanya pandemi COVID-19. Amin. Oke, lanjut. Gimana, kalian masih ingat nggak apa itu yang namanya peluang usaha? Pinter banget. Nah, kemudian sampai di video ini kalian sudah mempunyai belum yang namanya ide usaha yang sudah saya minta kemarin? Sudah kan? Nah, kalau sudah silakan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Yang pertama, yang paling atas judulnya itu ide usaha kalian apa? Sehabis ide usaha, kalian bawahnya tulis lagi alasannya kenapa kok kalian itu memunculkan ide usaha tersebut. Otomatis kan ada yang namanya kelebihan ya, atau ada yang namanya keunggulan yang kalian itu mau tonjolkan dari ide usaha yang kalian miliki. Sampai sini ada yang masih bingung tidak? Nah, saya beri contoh seperti ini. Di lingkungan tempat tinggal saya ya, itu ada yang namanya tempat pembuangan akhir sampah atau tempat pengepul sampah. Otomatis banyak sekali yang namanya sampah plastik ya, botol bekas, sedotan dan lain-lain. Yang kalau misal dalam bahasa Jawa kalau nggak disentuh dengan kreativitas itu bakal ngelemburuk begitu aja. Nah, saya di sini punya ide. Aduh gimana nih caranya biar sampah-sampah tadi itu nantinya akan bernilai jual tinggi. Gimana caranya tuh? Bisa saja dengan cara kita mendaur ulang ya, atau membuat kerajinan dari sampah-sampah tersebut. Jadi barang yang tidak bisa dipakai atau barang yang sudah kotor dan lain-lain itu nanti akan kita sulap menjadi barang yang bernilai jual tinggi seperti itu. Jadi nanti kalian tulis di atas, misalnya ya tadi contoh yang saya buatkan itu adalah daur ulang sampah menjadi barang kerajinan bernilai jual tinggi, seperti itu. Atau usaha daur ulang sampah atau usaha kerajinan dari sampah bebas, yaitu pokoknya terserah kalian seperti apa kreativitas kalian, silahkan tuangkan dalam bentuk angen-angen atau bayangan usaha. Kalau sudah, kalian tulis di bawahnya tuh alasannya kenapa kok kalian bisa memunculkan ide usaha tersebut ya, atau peluang usaha tersebut. Otomatis kan ada tuh yang diunggulkan dari ide kalian. Seperti ini misalnya. Saya memunculkan ide ini karena saya melihat di sekitar lingkungan saya itu banyak sekali sampah plastik, botol bekas, sedotan misalnya dan lain sebagainya yang kalau dibiarkan begitu saja itu nantinya tidak akan bisa membusuk ya, karena ini bukan sampah yang berasal dari zat-zat organik, jadi tidak akan bakal bisa busuk ini. Nah, gimana caranya biar sampah ini tadi aman bagi lingkungan dan juga bisa berdaya guna? Maka akan saya sulap menjadi barang kerajinan tangan ya, atau barang berkesenian tinggi seperti itu ya. Jadi nanti kalian tuliskan alasan-alasan kalian kenapa memunculkan ide usaha tersebut. Bebas, ini pokoknya alasannya yang real, kemudian alasannya yang logis ya. Kalau paham saya lanjutkan. Mungkin ada yang bertanya, Bu, apa iya hanya berupa sampah atau daur ulang? Tidak ya, itu tergantung apa yang ada atau apa yang kira-kira sangat berpotensi di wilayah tempat tinggal kalian masing-masing. Jadi kalian tuh nggak usah muluk-muluk mikir yang susah-susah, itu nggak usah ya. Kalian tinggal pikirkan saja, merenung di rumah, ini kira-kira di lingkungan saya itu kalau misal saya buat usaha seperti ini itu bakal bertahan lama apa enggak, seperti itu ya. Jadi kalian itu sekarang mulai latihan ya, latihan menjadi wirausahawan seperti itu ya.
Misalnya lagi, Bu, saya mau tanya, kalau misal saya kepengen bikinnya itu makanan, boleh nggak? Boleh. Makanan boleh, kerajinan boleh. Kemudian, Bu, itu kan semua yang tadi dicontohkan adalah produk berupa barang. Kalau saya ingin yang berupa jasa, Bu, bisa nggak? Bisa. Semuanya bebas ya, terserah kalian. Mau bikin ide usaha apa itu terserah kalian. Semuanya bebas. Misalnya, saya ingin membuka salon, Bu, ya di lingkungan saya. Karena apa? Karena di wilayah tempat tinggal saya itu nggak ada salon. Sedangkan masyarakat di sini itu konsumtif sekali, Bu. Sama penampilan tuh mereka sangat memperhatikan. Maka saya ingin buka salon. Boleh sekali ya. Nanti tinggal kalian tuliskan ide usaha dan di bawahnya adalah alasan ya. Oke? Ini tugas pertama. Kalian paham? Mantap. Oke, sampai sini gimana? Ide-idenya sudah muncul kan? Ada gambaran kan? Ada bayangan kan? Kalau sudah, silakan langsung kalian tulis di buku kalian masing-masing. Jangan lupa kalian tulis yang pertama adalah idenya apa, lalu alasannya apa. Kemudian habis itu kalian harus menganalisis ya. Ini tugas dari saya. Nah, cara menganalisisnya gimana, Bu? Caranya kita simak video berikut ini. Yang pertama, saya akan menggunakan cara analisis 5W dan 1H ya. Kalian pasti sudah tidak asing lagi, yaitu W yang pertama adalah what, W yang kedua adalah where, when, why, to, dan how ya. Jadi, apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Sebelum lanjut, kita pahami dulu ya bahwa produk itu ada dua macam, yaitu produk berupa barang dan produk berupa jasa. Nah, untuk cara menganalisis yang pertama ya di sini itu saya akan contohkan dengan produk berupa barang ya atau benda. Sedangkan untuk analisis yang kedua yaitu analisis SWOT, nanti saya akan contohkan dengan produk berupa jasa. Misalnya untuk yang barang saya contohkan itu adalah pembuatan keripik bayam. Kenapa saya pilih keripik bayam ya? Karena misalnya nih di lingkungan saya itu lahannya sangat menunjang ya untuk penanaman bayam, kemudian lahannya subur, kemudian di situ banyak sekali penduduk yang belum mempunyai mata pencarian. Jadi ceritanya saya juga ingin sekaligus membuka lapangan pekerjaan untuk mereka. Nah, kemudian di sini produk apa yang ingin dihasilkan ya? Di what di sini ya, itu berarti menganalisis bentuk usaha yang akan dilakukan. Nah, dalam langkah ini yang pertama what, ini akan menentukan berapa modal yang akan kita keluarkan, kemudian langkah yang digunakan untuk memasarkan nantinya, kemudian juga berpengaruh juga terhadap sketsa dari produk yang nanti dihasilkan dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua where. Where itu di mana? Berarti di mana lokasi dari usaha yang akan kita tekuni seperti itu. Nah, di sini lokasi itu juga berperan penting karena lokasi yang strategis nantinya akan memudahkan para konsumen untuk mengetahui bahwa di tempat kita tersedia produk olahan daripada bayam. Lalu yang selanjutnya ada when. When itu bermakna kapan akan memulai. Ya otomatis segera setelah semua persiapan kita matang, di antara lain yaitu peralatannya, kemudian bahan bakunya, modalnya, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada why. Why itu mengapa kita memilih produk tersebut? Ya kita juga harus mempunyai yang namanya alasan kuat. Karena mungkin untuk produk daripada bayam atau keripik bayam itu belum banyak orang-orang atau belum banyak usahawan yang berusaha untuk membuatnya, sehingga ini akan berpeluang besar jika kita nantinya kirim ke kota dan sebagainya. Kemudian who, berarti siapa aja yang terlibat? Berarti di sini yang terlibat ya otomatis kita sendiri sebagai pelaku usaha. Kemudian ada karyawan, ada yang mengurusi manajerial dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah how. Bagaimana cara menjalankan usaha? Ya cara menjalankannya adalah dengan cara
Ya tadi, ada proses yang namanya produksi, kemudian juga ada proses pemasaran. Pemasaran atau marketing itu juga harus kita target, misalnya kita kirim ke mana saja, terus objek yang kita incar itu siapa saja, itu juga harus kita perhatikan. Ya, itulah cara menganalisis dengan menggunakan 5W dan 1H. Di sini nanti akan kelihatan bahwa produk atau usaha yang akan kita buat itu kira-kira nanti akan berumur panjang apa tidak, seperti itu ya. Inilah gunanya menganalisis. Bagaimana? Apakah sudah paham? Apakah kalian perlu tulisan untuk memahami penjelasan ini? Baiklah, kalau seperti itu saya akan tulis, tapi diperhatikan lagi ya. Untuk W yang pertama yaitu what, ini digunakan untuk menjawab pertanyaan produk apa sih yang ingin kita buat atau usaha apa sih yang ingin kita bentuk. Nah, nanti kalian tinggal tuliskan analisisnya di bawahnya, gitu ya. Lanjut W yang kedua yaitu where. Ini digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana sih lokasi usaha kalian. Jadi kalau nantinya kalian punya usaha, itu kalian akan mendirikan itu di mana. Bisa juga digunakan untuk menjawab pertanyaan bahan baku yang kalian dapatkan itu nantinya kalian dapat dari mana, seperti itu. Lanjut when. When itu berarti kapan. Jadi kapan kita akan dirikan usaha itu. Kemudian kapan juga kita akan rekrut karyawan atau kapan kita akan buka cabang dari usaha kita. Kemudian why, mengapa? Nah, ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa sih kita pilih usaha ini untuk didirikan, atau mengapa sih kita harus rekrut karyawan, atau bisa juga mengapa kita harus pilih lokasi di sana, seperti itu. Kemudian who itu siapa? Di sini berarti menjawab pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam usaha kita. Bisa jadi yang pertama, siapa orang kepercayaan yang menjalankan bisnis kita? Kemudian siapa yang membantu modal kita atau orang yang meminjamkan dana kepada kita? Dan yang terakhir adalah how, itu bagaimana. Jadi bagaimana kita menjalankan usaha ini, bagaimana kita mencari keuntungan, dan bagaimana cara mengembangkan usaha. Nah, gimana? Sudah ada gambaran kan? Kalau sudah, kita lanjut ya. Kemudian yang kedua, analisis SWOT ya. Saya pilih produknya adalah jasa biar ada pembeda antara barang dan juga jasa. Sebenarnya ini bebas ya. Jadi saya berikan contoh dua biar kalian juga nantinya lebih paham. Kemudian yang jasa, misalnya saya pilih itu adalah jasa laundry ya. Nah, sebelum kita ke analisis, kalian juga harus perlu tahu yang namanya analisis SWOT. Di sini kita ada 4 hal penting yang diperhatikan ya. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, kemudian opportunity atau peluang, weakness itu kelemahan, dan threat yaitu ancaman ya. Kemudian saya bedakan lagi menjadi dua, ada internal dan ada eksternal. Yang internal itu kalian bisa lihat ada strength dan juga weakness. Kemudian yang eksternal itu ada opportunity dan threat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang di sini yang pertama dulu, strength itu kekuatan. Opportunity itu juga bermakna peluang. Keduanya ini sama-sama faktor pendukung ya. Pendukung daripada terbentuknya suatu usaha. Atau kalau misal usaha itu nantinya akan kita buat, kira-kira dia ada daya dukungnya tidak? Lah inilah strength dan opportunity. Bedanya apa? Bedanya kalau strength itu ya adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri kita ya, yang punya usaha. Kita punya kekuatan apa, kita punya kelebihan apa, inilah yang ada di strength. Sedangkan opportunity itu adalah peluang ya. Di sini dia cakupannya adalah keluar ya. Misalnya untuk laundry peluangnya itu kalau misal kita pasarkan di wilayah kos-kosan itu pasti bakal sangat laris. Nah, inilah yang namanya opportunity, berasal dari luar atau eksternal.
Bagaimana? Paham? Kita lanjutkan yang bawah ya. Ini ada weakness dan juga ada trait. Weakness itu berarti kelemahan dan trait berarti ancaman. Keduanya itu sama-sama penghambat, iya apa enggak? Bedanya apa? Kalau weakness itu berasal dari dalam, ya, kelemahan kita, kelemahan yang punya usaha, kelemahan usaha kita, dan lain-lain. Sedangkan trait, ancaman, itu berasal dari luar, ya. Sampai sini paham? Jadi saya ulangi, untuk kekuatan, peluang, itu mereka berdua termasuk ke dalam faktor yang mendukung, ya. Kemudian, weakness dan juga trait ini sama-sama penghambat. Bedanya apa? Bedanya kalau strength itu berasal dari dalam, weakness juga dari dalam, tapi kalau opportunity atau peluang itu berasal dari luar dan ancaman juga berasal dari luar. Paham ya? Kembali ke contoh tadi ya, yang berupa jasa saya pilih laundry. Misalnya untuk kekuatan ya, di sini saya memiliki keuletan dan juga tipenya kerja keras. Berarti ini pendukung saya dari dalam atau dari diri saya sendiri ya. Kemudian opportunity eksternalnya. Nah, saya pengen buka laundry itu di wilayah kos-kosan. Otomatis peluangnya ya untuk mendapatkan pelanggan itu jauh lebih besar. Karena biasanya apa? Biasanya anak-anak yang ngekos, orang-orang yang ngekos itu lebih sibuk dengan aktivitas mereka sehingga mereka lebih senang melaundrykan pakaiannya daripada mencuci sendiri. Itu. Kemudian, weakness. Weakness itu penghambat ya. Faktornya dari dalam diri kita. Contohnya gimana? Contohnya, apabila ya usaha kita ini sudah sukses, kemudian kita punya karyawan ya, karyawannya banyak. Oh, ternyata karyawan kita itu tidak melakukan kerjasama dengan baik ya. Jadi kalau seperti itu bisa mengacaukan daripada usaha yang sudah kita rintis. Seperti itu yang berasal dari dalam. Kemudian trait itu berarti ancaman. Ini asalnya dari mana? Asalnya dari luar. Ancamannya apa sih kalau misal kita buka usaha laundry di wilayah kos-kosan atau perkotaan? Otomatis ancamannya itu bisa berupa yang pertama, kompetisi ya. Kita bisa isikan di sini. Kompetisi daripada kompetitor atau saingan kita itu pasti juga lebih banyak. Seperti itu. Ya, sampai sini dulu cara menganalisis yang bisa saya sampaikan. Bila kalian ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa selalu semangat belajar dan jangan pantang menyerah. SMK bisa. Nah, itu tadi penjelasan tentang pendekatan analisis peluang usaha, yaitu yang pertama menggunakan analisis 5W dan 1H ya, dan yang kedua adalah menggunakan analisis SWOT. Jadi di sini kalian bebas mau pilih yang mana, itu terserah kalian, terserah banget pokoknya ya. Di sini kan tadi sudah saya kasih contohnya yang analisis menggunakan 5W dan 1H itu adalah produk berupa barang. Dan yang analisis SWOT-nya tadi saya sudah contohkan dengan menggunakan produk berupa jasa. Kalau misal muncul pertanyaan, Bu, kalau misal saya balik boleh enggak? Jadi untuk yang 5W dan 1H-nya itu saya terapkan untuk analisis jasa. Sedangkan untuk yang analisis SWOT-nya itu nanti saya akan terapkan untuk analisis produk berupa barang. Boleh ya. Di sini bebas sekali ya. Boleh, yang penting kalian latihan menganalisis ya. Jadi di sini kalau misal kalian sudah latihan menganalisis, kalian akan tahu nantinya kalau misal kalian terapkan itu usaha di lingkungan tempat tinggal kalian, itu bakalan langgeng apa tidak. Seperti itu ya. Ya, mungkin itu dulu tugas dari saya. Jadi yang pertama kalian harus menuliskan ide usaha kalian, kemudian kalian sertakan alasannya ya. Lalu yang ketiga kalian harus menganalisis. Kalau misal sudah, kalian tuliskan semuanya di buku tulis dan jangan lupa dikirimkan melalui Google Classroom. Oke, selalu semangat belajar, selalu semangat beribadah, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Saya akhiri, bila banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.